maka hak asuh itu jatuh kepada ayah. Hak asuh itu jatuh kepada ayah. Karena orang kafir tidak boleh mengasuh ya orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab terakhir di dalam bab masalah keluarga, yaitu babul hadanah. Bab al-hadanah. Hadanah itu artinya adalah hak asuh. Hak asuh. Dan asalnya hadanah ini, asalnya hak asuh ini itu disebabkan akibat terjadinya perselisihan suami istri yang mengakibatkan terjadinya pisah atau terjadinya perceraian antara suami istri. Maka inilah sebab adanya al-hadanah, adanya hak asuh. Pada asalnya seorang ayah dan seorang ibu, mereka bersama-sama mengasuh anaknya. Pada asalnya seorang ayah dan seorang ibu, mereka bersama-sama mengasuh anaknya. Sang ayah memberikan pendidikan, mentarbiyah anaknya, dan sang ibu memberikan kelembutan, kehangatan kepada anaknya. Maka semacam itulah secara asal seorang suami istri saling menolong dalam mendidik anaknya. Tapi ketika terjadi perceraian atau perselisihan antara suami istri, maka disinilah Islam datang sebagai solusi tentang masalah al-hadanah. Siapakah sebetulnya yang paling berhak mengasuh seorang anak, baik itu anak laki-laki atau anak wanita, ketika terjadi pisah atau talak suami istri. Maka ini yang akan kita bahas di dalam kajian kita pada malam hari ini. Kata Hafidz Ibnu Hajar, di sini beliau membawakan beberapa hadis yang berkaitan tentang hak asuh. Yang pertama, beliau membawakan hadis Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan qalat ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wa'a wa sadyi lahu thiqa wa hijri lahu hiwa wa inna abahu talaqani wa arada an yanzi'ahu minni. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu al-Imam Hakim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, ada seorang wanita bertanya atau datang kepada Nabi sallam sembari dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengandung anakku ini, dan aku juga wahai Rasulullah yang menyusuinya, dan
pangkuanku menjadi tempat dia berlindung untuk anak ini. Dan sesungguhnya bapaknya telah menceraikanku, bapaknya anak ini telah menceraikanku. Ya. Dan sekarang dia ingin mengambil anak ini dariku. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada wanita ini, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Kata Nabi SAW, engkau lebih berhak terhadap anak ini daripada suamimu selama engkau belum menikah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Wanita ini diceraikan oleh suaminya. Kemudian wanita ini menjelaskan kepada Nabi, dia yang mengandung, kemudian dia yang menyusui, anak ini di pangkuannya, tidak bisa terlepas darinya. Tiba-tiba suami yang dahulu menceraikannya tersebut ingin mengambil kembali sang anak ini. Kemudian wanita ini meminta fatwa kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi pun berfatwa, sesungguhnya engkaulah yang lebih berhak, kata Nabi. Engkaulah wahai wanita yang lebih berhak mengurus anak ini sebelum kalau seandainya kamu belum menikah. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan, pertama, hukum hadanah, hukum mengasuh anak. Ulama sepakat, mengasuh anak itu hukumnya wajib. Memelihara, mengasuh anak itu hukumnya wajib. Kemudian, para ulama mengatakan, apa sih hadanah itu? Hak asuh itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan mengasuh anak? Ahlul ilm mengatakan seseorang dikatakan dia mengasuh anak kalau seandainya dia menjaga anak tersebut dengan menghindarkan segala sesuatu yang membahayakannya. Kemudian dia mendidiknya sampai anak itu besar. Dan dia penuhi semua apa yang dibutuhkan oleh anak dari kebutuhan pokok. Dari makanan, minuman, pakaian, bahkan di dalam masalah pendidikan. Jika ada seseorang melakukan demikian, maka dia telah melakukan hadanah atau hak asuh yang benar. Kalau seandainya ada di antara hak anak tersebut tidak dipenuhi oleh seorang yang mengasuh ini, maka kita katakan dia tidak mengasuh anak itu secara benar dan dia berdosa. Karena hadanah ini hukumnya wajib. Kemudian, kalau seandainya terjadi perselisihan antara seorang suami dan istri, jadi perceraian, siapa yang mengasuh anak? Ulama sepakat. Bahkan dinukil ijma' oleh Imam Ibn Hubairah. Dan juga dinukil oleh ijma' oleh Imam Ibn Mundhir dan yang lainnya. Bahwasanya, kalau seandainya terjadi perceraian dan seseorang memiliki anak, selama anak itu pertama belum balik, selama anak itu belum mumayyiz, maka anak itu diasuh oleh ibunya. Selama anak itu belum mumayyiz, maka anak itu diasuh oleh ibunya. Yang kedua, selama sang ibu belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka ulama sepakat, jika terpenuhi dua hal ini, anaknya belum mumayyiz, kemudian sang wanita belum menikah lagi dengan laki-laki lain, maka yang paling berhak mengelola, mengasuh anak tersebut adalah ibunya. Adalah ibunya. Para ulama berselisih. Apa yang dimaksudkan wanita ini sebelum kawin? Apakah sebelum akad? Ataukah maksudnya setelah dicampuri? Karena ada sebagian wanita, apalagi adat orang Arab zaman dahulu, sampai sekarang, mereka itu akad dulu. Adapun mencampuri istrinya kadang-kadang lama. Ya. Mungkin selama setahun, bahkan sampai 2 tahun, bahkan sampai 3 tahun. Karena kebiasaan di Arab itu akad dulu, baru nanti 2 tahun baru walimahnya. Ya. Kalau akad masih cuma boleh nelpon-nelponan dan boleh pegangan tangan saja. Diajak makan, tapi tidak boleh dicampuri. Ya. Sudah akad, sudah halal jadi istrinya. Emang adat mereka semacam itu. Iya. Kalau wadah kita bisukan akad malam jadi. Iya.
Maka ini adat berbeda antara adat dengan dari satu tempat ke tempat lain. Maka para ulama berselisih tentang masalah akad ini. Apakah mujarad akad seorang wanita itu tidak berhak lagi memelihara anaknya, ataukah harus wanita ini dicampuri? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang benar, Nabi mengatakan di sini malam tankihi, sebelum dinikahi. Mana dinikahi di sini adalah sebelum berlangsungnya akad nikah. Walaupun wanita itu tidak dicampuri oleh laki-lakinya yang baru, suaminya yang baru, tetapi sudah terjadi akad nikah, ya, maka sang wanita tersebut tidak berhak lagi. Sang wanita tersebut tidak berhak lagi. Tapi siapa yang berhak di sini? Berpindah hak asuh itu kepada ayahnya. Maksudnya kepada suaminya yang dahulu. Kenapa kata para ulama berpindah hak asuh ini kepada suaminya dahulu, tidak berpindah kepada istrinya? Karena tentu ketika sang wanita ini menikah dengan laki-laki lain, maka tentu berbeda kasih sayang ayah yang baru dengan ayah yang lama. Tentu berbeda. Maka ayah asli, ayah kandungnya itu pasti lebih sayang, lebih memperhatikan kepada anaknya. Makanya kata para ulama di sini berpindah. Kalau seandainya sang ayah menggugat, mengambil haknya. Tapi kalau sang ayah tidak mau menggugat, ya tidak mau mengambil haknya, maka silahkan seorang ibu memelihara anaknya, mengasuh anaknya. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya hadonah itu, ya, tidak semua orang berhak mengasuh. Walaupun kita katakan seorang ibu di sini lebih berhak mengasuh, tapi tidak setiap keadaan. Gimana maksudnya? Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, barulah dia yang berhak untuk mengasuh. Pertama kata para ulama, syaratnya adalah, ya, yang pertama Islam. Maka syarat Islam, syarat yang pertama. Nanti kita akan bahas. Ya, nanti ada pembahasannya. Maka kalaupun ibu itu belum menikah, ya, tetapi dia seorang wanita kafir, bukan wanita muslimah, dia wanita kafir, dan anaknya masih belum mumayyiz, maka hak asuh itu jatuh kepada ayah. Hak asuh itu jatuh kepada ayah, karena orang kafir tidak boleh mengasuh, ya, orang muslim. Yang kedua kata para ulama, ya, bahwasanya yang berhak mengasuh ini adalah balik. Dia sudah balik, ya. Maka kalau misalnya orang tua yang nggak ada, kemudian ada keluarga yang mengasuh, ya, maka keluarga yang mengasuh itu harus disyaratkan adalah balik. Jangan anak kecil diharagu anak kecil misalnya. Maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga di antara syarat para ulama adalah al-aql. Seseorang berakal. Maksudnya di sini adalah dia tidak gila. Dan dia tidak safih. Safih itu bahasa kita itu pandir. Pandir itu apa ya? Orangnya tidak mengerti di dalam urusan, tidak paham. Apa-apa salah terus. Disuruh ke pasar nukar kangkung ditukarkan gumbili misalnya. Salah disuruh tidak paham otaknya apa? Nggak bisa. Ya nggak bisa disuruh-suruh, nggak bisa diapa-apai. Ada orang semacam itu. Maka ini tidak boleh. Safih namanya dalam bahasa Arab. Maka ini dia tidak boleh untuk mengelola seorang atau mengasuh seorang anak. Kalau seandainya ibunya atau bapaknya memiliki sifat semacam ini, ulun ustadznya cerai lon sidin itu gara-gara sidin ini kayak tupak. Ya disuruh tukarkan ini yang tukarkan. Pokoknya salah terus. Iya. Maka tidak boleh dia mengasuh. Kemudian kata para ulama, orangnya memiliki agama. Ini juga syarat penting dalam mengasuh ini. Kalau seandainya istrinya seorang fajirah, seorang wanita ahli maksiat, walaupun istrinya tersebut belum dinikahi, walaupun anaknya belum mumayyiz, maka berpindah hak asuh itu kepada orang tua yang paling bagus agamanya. Ya, termasuk dalam hal ini kalau seandainya memiliki bid'ah. Termasuk dalam hal ini kalau seandainya orang tuanya memiliki bid'ah.
maka ini berpindah kepada orang tua yang paling bagus agamanya dalam syariat Islam. Ya, maka asuh anak itu berpindah kepada orang tua yang paling bagus agamanya. Kemudian atau orang tuanya misalnya ahli maksiat, bapaknya minum khamar misalnya, maka otomatis berpindah hak asuh itu kepada sang anak, karena tidak boleh anak itu dikelola, diasuh oleh orang yang bermaksiat. Iya. Kemudian kata para ulama, di antara syarat terakhir adalah seseorang tersebut boleh dia mengasuh ketika dia memiliki kemampuan untuk mengasuh. Kadang-kadang orang itu tidak memiliki kemampuan, dia sakit-sakitan, punya ibu, tetapi ibunya sakit-sakitan, sakit kanker misalnya, stadium 5. Dia tidak bisa mengasuh anaknya, maka otomatis berpindah hak asuh itu kepada ayahnya. Maka dia punya kemampuan untuk mengasuh anak ini. Kalau dia sakit, tertimpa penyakit atau lumpuh misalnya, tidak sanggup dia melihara anaknya, maka ini berpindah hak asuh ini kepada seorang ayah. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya ya, kalau seandainya tidak terjadi perceraian, tetapi orang tua ini suka safar. Contoh misalnya, tidak ada perceraian rumah tangga, tetapi salah satu orang tua ini suka safar. Entah itu ibunya, entah itu bapaknya. Contoh misalnya, abahnya pekerja, istrinya juga pekerja. Abahnya begawi misalnya di Arab Saudi, jadi TKI, bisa. Jadi TKI, karena bekerja. Dan ini waktunya lama, 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali dia balik. Ibunya begawi di Malaysia. Ya, sama-sama TKI dan TKW misalnya. Dan ini terjadi di tempat kita banyak. Kemudian anaknya ini ikut siapa? Tidak bercerai. Tidak bercerai. Anaknya ikut siapa? Kata para ulama, kalau safarnya itu safar yang lama, maka otomatis anak itu ikut sama bapaknya. Ya, maka anak itu ikut sama bapaknya walaupun anak itu masih kecil. Maka dia ikut sama bapaknya. Kenapa? Karena bapaklah yang memegang peranan mendidik anak. Karena di tangan laki-laki lah mendidik anak. Ketika dia safar dalam waktu lama, maka anak ini tidak ada pendidikannya. Tidak ada yang bisa menterbiahnya. Makanya di dalam Islam, kalau seandainya ayahnya safar dalam tempo yang lama, maka anaknya ikut sama bapaknya. Maka pian jangan sekali-kali meninggalkan istri belawas-lawasan. Dititipi sidin pian anak. Ya. Ya, maka anak ini ikut sama bapaknya. Tetapi kalau safarnya pendek, tidak lama, ya, maka sang anak tinggal bersama ibunya. Anak itu tinggal bersama ibunya. Kemudian syarat yang kedua tadi, selain belum akad, anak itu belum mumayyiz. Maka sebelum mumayyiz dan sebelum akad, anak itu dipelihara oleh ibunya. Apa itu mumayyiz? Para ulama berselisih tentang masalah mumayyiz ini. Sebagian ahlul ilm menyebutkan mumayyiz itu usianya 7 tahun. Sebagian lagi mengatakan mumayyiz itu usianya 6 tahun. Mumayyiz itu adalah dia respon terhadap perintah. Disuruh ini mau, dilarang ini mau. Kemudian dia paham, ya, ini tidak boleh, ini ini boleh, ini baik, ini kada baik. Bisa dia membedakan mana baik dan mana buruk. Ini disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz itu tidak balik, belum balik, tapi dia tahu, bisa membedakan. Sebagian ulama mengatakan mumayyiz itu usianya 9 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun sampai ada yang mengatakan 10 tahun. Intinya tidak ada batasan mumayyiz itu dalam usia. Dilihat dalam kesehariannya, di dalam perbuatannya. Kadang anak itu dalam usia 5 tahun dia bisa mumayyiz. Ada anak itu usia 5 tahun pikirannya kenal banal sudah. Ya, usia 5 tahun abahnya aja dibungulunya berapa kali sudah. Ya. Kadang anak itu cerdas dia, usia sudah 5 tahun, ya. Ya, mengalahkan orang tuanya. Ya, kadang anak itu usia semacam itu luar biasa sudah akalnya, maka itu mumayyiz. Maka dia adalah mumayyiz. Ada anak subhanallah usia 12 tahun, 13 tahun
memakai sendal saja terpaling-paling kanan kada tahu, kiri kada tahu. Ini walaupun gonggong badannya masih kayak ini masih belum mumayyiz. Ya, belum mumayyiz. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Maka tidak dilihat oleh usia, dilihat dari faktor kesehariannya dia bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna zawji yuridu an yadhhab bibni wa qad nafa'ani wa saqani min bi'ri Abi Inabah faja'a zawjuha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ghulam hadha abuk wa hadhihi ummuk fakhudh biyadi ayyihima syi'ta fa akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahu al Imam At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah ada seorang perempuan datang kepada Nabi berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ini ingin mengambil anak-anakku. Ya, suamiku ini ingin mengambil anak-anakku. Sementara aku yang membutuhkannya karena anakku ini mengambilkan air minum untukku dari sumur Abu Inabah. Kemudian ketika itu suami wanita ini datang. Kemudian Nabi SAW berkata kepada anak ini yang ingin diambil oleh suaminya. Kata Nabi, wahai ya ghulam, wahai anak kecil, ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu. Pilihlah, kata Nabi SAW, siapa dari keduanya yang kamu kehendaki. Maksudnya siapa di antara keduanya ini yang hendak kamu ikuti, hendak umpat lawan siapa. Kemudian anak itu memegang tangan ibunya dan ibunya pun pergi membawa anak tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang masalah kalau seandainya anak itu mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa dia tadi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka kalau anak itu sudah mumayyiz, maka di sini sang anak disuruh untuk memilih. Karena pernah terjadi pada masa Nabi SAW, ada seorang suami ingin mengambil anaknya. Maka sang wanita ini menolak. Ya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Kemudian Nabi SAW pun memanggil anak tersebut, didudukkan kedua orang tuanya, kata Nabi, pilih. Ini ayahmu, ini ibumu, ikut yang mana? Maka sang anak ternyata memilih ibunya. Maka di sini kata para ulama, anak itu kalau sudah mumayyiz disuruh dia memilih. Apakah dia memilih ayahnya ataukah memilih ibunya? Ya, kalau sebelum mumayyiz maka ikut ibunya. Kalau sudah mumayyiz maka anak itu disuruh memilih. Di sini para ulama mengatakan, ya, tidak semerta anak itu disuruh memilih, ya, ketika dia sudah mumayyiz, ketika terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, ya, kedua orang tua ini layak untuk mengurus anak ini. Kalau salah satunya tidak layak, seperti yang kita contohkan tadi, satu abinya minum khamar, ibunya orangnya mutadayyinah, beragama, maka tidak perlu disuruh memilih, langsung ikut ibunya. Atau misalnya abinya memiliki banyak bid'ah, ya, bahaya dalam perkara agama, ibunya mengenal manhaj, ya, sunnah, maka langsung ikut ibunya. Kenapa? Karena abinya tidak berhak untuk dipilih. Yang kedua adalah kedua orang tua ini sama-sama, ya, orang yang berakal. Kalau salah satunya misalnya gila, misalnya hilang akalnya, ya, tidak waras misalnya, maka otomatis tidak disuruh anak itu memilih, langsung diikutkan kepada orang tuanya yang bagus akalnya. Kemudian kata para ulama, ketika anak itu sudah balik, maka disuruh memilih. Ulama terjadi khilaf.
Pertama, kalau anak laki-laki. Anak laki-laki itu dia disuruh memilih antara ibu dan bapaknya kalau dia sudah mumayyiz. Maka kata para ulama, kalau anak itu memilih bapaknya, maka bersama bapak itu siang dan malam. Jadi anak itu kalau dia sudah mumayyiz, memilih bapaknya, maka dia tinggal sama bapaknya siang dan malam. Ibunya boleh berziarah, boleh, silahkan, tidak ada masalah. Uminya membawa sekali-kali tidak ada masalah. Tetapi anak itu kalau dia memilih bapaknya, maka hak asuh bapak itu siang dan malam. Tetapi kalau seandainya sang anak itu memilih ibunya, maka anak itu malamnya di tempat ibunya, siangnya dididik oleh bapaknya. Karena kewajiban mendidik itu adalah kewajiban seorang ayah. Maka siang itu di tempat bapaknya. Bapaknya yang mendidiknya. Tapi kalau bapaknya kada sanggup menyerahkan ke ibunya, tidak ada masalah dalam kondisi semacam ini. Tapi pada asalnya, kalau anak itu memilih ibunya, sang bapak punya hak di siang hari untuk mendidiknya. Maka boleh dia ambil anaknya, saya didik di siang hari. Saya ajari. Tentu ini dalam kategori sang bapak adalah orang yang juga pantas untuk mendidik anak. Kalau bapaknya tidak pantas untuk mendidik anak, bapaknya pemabuk atau semisalnya, maka tidak berhak dia. Tetapi kalau bapaknya pantas berhak mendidik anak, maka boleh dia mengambil di siang hari. Dia dudukkan, diajari anak itu hak bapak. Ya. Maka kalau sang anak itu memilih seorang ayah, seorang ibu, maka di siang harinya hak seorang ayah untuk mendidik anak tersebut. Taib. Ini kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan gimana? Kalau anak perempuan, ya, anak perempuan itu kalau dia memilih, para ulama berselisih dalam masalah ini. Para ulama mengatakan anak perempuan itu kalau dia sudah mumayyiz, maka tidak ada hak pilih. Langsung diambil bapaknya. Kalau anak perempuan, dan ini pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, kenapa kata mereka? Karena wanita itu, anak kecil wanita sudah mumayyiz, dia butuh seorang ayah, karena ayahnya nanti jadi walinya, butuh penjagaan yang ketat, dan ini hanya terdapat pada seorang ayah, tidak terdapat pada seorang ibu. Sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya kalau anak itu sudah mumayyiz, dia punya hak khiyar sebagaimana anak laki-laki. Dia punya hak pilih sebagaimana anak laki-laki. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang paling mendekati kebenaran, anak itu bersama ibunya sampai dia haid. Kalau dia sudah haid, wanita itu, ya, anak perempuan itu wanita haid, barulah di situ dia disuruh untuk memilih. Kenapa? Karena wanita itu kalau dia belum haid, dia butuh kelembutan ibunya, kemudian dia butuh sifat-sifat kewanitaan dan semisalnya, dan ini terdapat pada seorang ibu. Karena anak wanita dia butuh mencontoh ibunya dari sifat-sifat wanita. Kalau ditaruh oleh abahnya, sedangkan usianya masih kecil walaupun dia mumayyiz, ya, maka ditakutkan akan terpengaruh dengan sifat laki-laki. Ya. Abahnya penyarikan, ikutnya penyarikan. Ya. Abahnya jago taekwondo, lakinya kan di taekwondo sama dia. Ya. Maka akan terwarisi sifat-sifat laki-laki. Makanya kata para ulama, ditunggu sampai wanita ini haid. Kalau dia haid, disitulah dia disuruh untuk memilih. Ya, memilih apakah dia memilih ayahnya ataukah memilih ibunya. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Rafi' ibn Sinan radhiyallahu taala anhu annahu aslam wa abat imra'atuhu an tuslim fa aqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-umma nahiyatan wal ab nahiyatan wa aqada as-sabiyya bainahuma famala ila ummih faqala Allahumma hdihi famala ila abih fa akhadahu akhraj Abu Dawud wan Nasa'i wa sahih al-Hakim. Dari Rafi' bin Sinan radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam
sementara istrinya enggan untuk masuk Islam. Istrinya tetap kafir. Kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan Rafi ini duduk di sisi ruangan, adapun ibunya duduk di ruangan yang lain. Kemudian beliau mendudukkan anak ini di antara mereka berdua. Kata Nabi SAW, ya, dan ternyata si anak ini condong memilih ibunya. Lantas Nabi pun berdoa kembali, ya Allah, berilah anak ini petunjuk. Nabi berdoa. Spontan si anak tersebut mengubah pilihannya. Langsung dia mengubah ayahnya. Ya. Maka dan si ayah pun mengambil anak tersebut, yaitu Rafi, sahabat yang mulia ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Nasa'i dan disolehkan Al-Hakim. Pertama, hadis ini ulama berselisih tentang derajatnya, apakah dia sahih atau tidak. Di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Abdul Hamid. Abdul Hamid di dalam sanad ini para ulama hadis mereka ragu-ragu menentukan apakah dia Abdul Hamid ibni Salamah ataukah dia Abdul Hamid ibni Ja'far ibni Abdullah. Kalau di dalam sanad ini Abdul Hamid ibni Salamah, maka Abdul Hamid ibni Salamah ini seorang rawi yang tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Hamid ibni Salamah dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rafi ibni Sinan. Jadi Abdul Hamid ibni Salamah meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rafi ibni Sinan, dari sahabat yang mulia ini. Kalau dikatakan rawi yang bernama Abdul Hamid di sini namanya Abdul Hamid ibni Salamah, maka sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Tetapi sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya Abdul Hamid di sini adalah Abdul Hamid ibni Ja'far ibni Abdullah. Abdul Hamid ibni Ja'far ibni Abdullah. Kalau dia dikatakan Abdul Hamid ibni Ja'far ibni Abdullah, maka dia rawi yang terpercaya. Bapaknya pun juga rawi yang terpercaya. Kakeknya pun juga rawi yang terpercaya. Maka sanadnya menjadi sanad yang sahih. Ya, sanadnya menjadi sanad yang sahih, sehingga ahlul hadis di sini berselisih. Yang melemahkan hadis ini karena mereka mengatakan di dalam sanadnya adalah Abdul Hamid ibni Salamah. Yang menghasankan hadis ini karena mereka mengatakan di dalam sanadnya Abdul Hamid di sini adalah Abdul Hamid ibni Ja'far, dan ini disebut dengan ilmu ilmu asma wal ansab, ya, harus mengetahui nama-nama dan ansab-ansab. Wallahu taala alam. Saya condong kepada Abdul Hamid di sini adalah Abdul Hamid ibni Ja'far, bukan Abdul Hamid ibni Salamah, ya. Karena Abdul Hamid ibni Ja'far ma'ruf periwayatannya kepada Rafi ibni Sinan bapaknya, yaitu khususnya kakeknya Abdullah, itu ma'ruf rawinya periwayatannya kepada Rafi ibni Sinan. Tetapi yang iskal Imam Al-Allai, kalau dikatakan di sini kata beliau Abdul Hamid ibni Ja'far, kata beliau di situ ada sebab lemah yang lain, yaitu Ja'far ibni Abdullah, kata Imam Al-Allai, tidak mendengar dari bapaknya yaitu Abdullah. Ja'far ibni Abdullah tidak mendengar dari bapaknya Abdullah. Wallahu taala alam, ulama berselisih tentang masalah Ja'far ibni Abdullah ini. Apakah dia mendengar dari bapaknya atau tidak mendengar? Wallahu taala alam, yang rajih insyaallah dia mendengar dari bapaknya. Ya, insyaallah dia mendengar dari bapaknya, sehingga hadis ini bisa dihasankan. Tapi kalau ada orang melemahkan, maka Anda harus tahu mereka melemahkan karena mereka menganggap Abdul Hamid di sini adalah Abdul Hamid ibni Salamah, bukan Abdul Hamid ibni Ja'far. Tapi maka hadis ini kalau Anda baca buku-buku ada yang melemahkan, ada yang menghasankan karena berselisih siapa rawi yang bernama Abdul Hamid ini. Karena di dalam sanadnya tidak disebutkan Abdul Hamid saja. Apakah dia ada Abdul Hamid ibni Salamah atau dia Abdul Hamid ibni Ja'far. Taib. Oleh karena itu, karena hadisnya khilaf, para ulama pun berkhilaf. Ya, hadisnya khilaf, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah fikih. Ahlul ilm, hadis ini menceritakan Rafi ibni Sinan, beliau dulunya sebelum masuk Islam, ya, sama istrinya berada dalam keadaan kafir. Kemudian beliau masuk Islam. Dan beliau mengajak istrinya. Istrinya tidak mau. Istrinya tidak mau masuk Islam. Dan di dalam Islam, kalau istri tidak mau masuk Islam, maka dipisahkan. Maka dipisahkan otomatis. Ya. Kecuali istrinya beragama ahlul kitab, maka boleh. Ya, tapi kalau dia bukan beragama ahlul kitab,
maka dia dipisahkan. Kemudian mereka berdua ini memiliki anak. Mereka berdua ini memiliki anak yang masih kecil, belum mumayyiz. Masih kecil belum mumayyiz. Zahir dari hadis ini adalah anak ini masih kecil. Ya, anak ini masih kecil, ya. Belum mumayyiz. Kemudian Nabi pun memanggil anak ini. Disuruh oleh Nabi untuk memilih antara ibu dan bapaknya. Dan subhanallah, ternyata anak ini memilih ibunya. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, kata Nabi, berikan petunjuk kepada anak ini. Akhirnya pun anak itu spontan, dia mengubah pilihannya. Dia langsung memilih bapaknya. Maka dibawalah anak ini oleh Rafi ibn Sina. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan, apakah boleh seorang ibu yang bukan beragama Islam, dia mengasuh anaknya? Ya. Apakah boleh seorang ibu yang bukan beragama Islam, dia mengasuh anaknya ketika anak tersebut pertama belum mumayyiz dan ketika sang wanita ini belum menikah dengan laki-laki lain? Tadi kita sepakat di awal, kita jelaskan, kalau seandainya dari dua orang tua ini tidak ada yang layak untuk mengurus, maka nanti kita akan bahas pada minggu depan. Ya, nanti berpindah kepada ibunya, bibinya, kakeknya. Ya, ada pembahasannya. Ditahan dulu nanti ya, biar ada bahan saya untuk minggu depan. Baik. Ya. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika seorang anak yang ikut ibunya, kemudian ibunya menikah lagi, suami ibunya sangat baik dan perhatian pada sang anak, kemudian qadarullah sang ibu meninggal, apakah sang anak tetap bersama dengan ayah tirinya, ataukah ke ayah kandungnya, sedangkan selama ikut ibunya, ayah kandungnya tidak pernah memberi perhatian nafkah maupun pendidikan? Jazakallah khairan. Pertama, ya kalau seandainya sang ayah itu ya tidak menggugat hak asuh, maka tidak ada masalah. Ya, tidak menggugat hak asuh kepada ibunya tidak ada masalah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita katakan tadi kalau anak itu sudah mumayyiz, maka dia punya hak pilih antara ayah atau ibunya. Kalau dia memilih ibunya, sudah. Yang ketiga, kita jelaskan kalau orang tua itu dipilih oleh sang anak, tetapi sang orang tua bukan cocok untuk memelihara anak karena dia melakukan kefasikan misalnya, maka tidak dikasihkan kepada orang tua tersebut. Termasuk dalam hal ini, jika seandainya seorang ayah dia tidak perhatian kepada anaknya, apa kada diurusinya, hendak makan kada diurusinya, pendidikannya tidak diurusi, maka ini orang tua yang tidak layak untuk mengasuh anak. Maka tidak dikasihkan kepada dia, dikasihkan kepada yang layak. Siapa yang layak? Maka dicari nanti kerabat terdekatnya, baik itu dari pihak ayahnya atau dari pihak ibunya. Kalau kerabat terdekat menyerahkan kepada ayah tirinya, ya tidak ada masalah. Kalau diserahkan pendidikannya kepada ayah tirinya, dengan syarat tadi ayah tirinya adalah mencampuri ibunya. Sudah maka jadi mahram. Kalau belum dicampuri, maka ini tidak bisa. Semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Pertama, hadana, hak asuh itu kita katakan tadi adalah intinya menghilangkan mudarat kepada anak, memenuhi kebutuhannya, ya apa yang dia butuhkan dari kebutuhan pokoknya. Baik. Pertama, kalau seandainya tidak terpenuhi, ya tadi artinya tidak terpenuhi kebutuhan anak, misalnya pendidikannya terbengkalai, maka tidak berhak dia mengasuh, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anak. Maka berpindah hak asuh itu kepada yang lain. Kalau ada yang menggugat, ada yang ingin mengambil hak asuh, maka kita kasihkan, hakim mengasihkan, ya. Maka dilihat dengan kriteria tadi, dia beramanah, beragama dan seterusnya. Maka hakim mengasihkan kepada yang lain. Maka ini tidak cocok dia untuk menghadona, mengasuh sang anak tersebut. Kemudian yang kedua, sebatas mana kebutuhan sang anak.
Para ulama mengatakan kebutuhan sang anak tersebut ya yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pokoknya. Apa kebutuhan pokoknya? Makan, minum, dia tempat tinggal, ada tempat tinggal, kemudian dia sakit diobati, kemudian biaya pendidikan, dia bersekolah ya diongkosi. Maka ini hak wajib bagi seorang tua memenuhi hak-hak anak tersebut. Lebih dari itu kada wajib. Anaknya minta tukarkan misalnya, tukarkan ulun sepeda misalnya. Tukarkan ulun mobil, maka ada wajib. Ya, atau minta tukarkan ini tidak wajib. Maka kebutuhan yang wajib, pakaian, minuman, tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya pengobatan. Maka ini kebutuhan wajib bagi seorang orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Wallahu taala alam. Baik. Gimana jika mantan istri itu mau dinafkahi anaknya, ada mau harus nafkahi anaknya. Kalau saya dinafkahi. Itu ingin abang anak pertama 5 kali boleh. Tidak boleh. Itu perbuatan zalim seorang istri kepada suami. Jika ada seorang istri melarang suaminya memberikan nafkah kepada anaknya, maka ini perbuatan zalim. Karena tidak ada hak dia melarang, karena itu hak seorang anak. Hak seorang anak mendapatkan nafkah dari bapaknya. Walaupun sang istri mencukupi, tetapi itu bukan hak dia melarang. Itu haknya seorang anak. Maka itu pertama perbuatan zalim seorang istri kepada anaknya dan mantan suaminya. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh seorang istri, mantan istri melarang suaminya dulu melihat anak-anaknya. Tidak boleh. Silahkan sang suami itu melihat anaknya ya dibawa ya untuk berjalan-jalan, tidak ada masalah. Ya selama tidak menimbulkan mudarat kepada sang anak, maka tidak boleh mantan istri itu dia melarang ayahnya untuk melihat anak-anaknya. Dan ini perbuatan zalim tentu terhadap sang mantan suami dan kepada anak itu sendiri. Dan ini tidak boleh. Ya berdosa seorang istri melakukan demikian. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Maaf pertanyaan di luar tema. Orang tua ana meninggal waktu ana bayi. Kemudian ana diasuh oleh paman. Namun akta kelahiran ana dinasabkan ke paman dengan maksud supaya berurusan menjadi mudah. Sekarang ana sudah dewasa dan menikah dengan nasab pada nama ayah kandung. Namun akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP masih menurut ke paman. Apakah kakak dan KTP itu harus diubah? Iya diubah. Kalau memungkinkan diubah harus diubah. Karena ini tidak boleh. Ya karena ini adalah berkaitan dengan nasab. Ya karena nanti akan kabur nasab tersebut. Kalau memungkinkan diubah maka diubah. Saya tidak tahu nih. Ya apakah bisa diubah? Kalau bisa diubah maka harus diubah. Wallahu taala. Dan insya Allah bisa. Ya insya Allah bisa diubah. Ya mungkin jalurnya mungkin agak ribet ya tapi harus diubah. Taib. Ustadz, ada yang berpendapat sutrah tidak boleh dibikin khusus. Jadi apa saja sutrah seperti dinding, tiang dan lain-lain. Apa rajih pendapat itu? Pertama ini dibahas ya di Dewan Fatwa, kita membahas tentang penggadaan sutrah. Ya penggadaan sutrah itu boleh apa tidak? Ya orang mengadakan sutrah bikinan semacam itu di belakang, kayu dan semacamnya, itu boleh apa tidak? Banyak ulama yang tidak membolehkan, ya banyak ulama yang tidak membolehkan. Di antara dalil mereka adalah itu membuang-buang uang. Kemudian tidak ada contohnya pada masa Nabi SAW dan seterusnya. Sebagian ahlu ilmu membolehkan. Kenapa kata ahlu ilmu boleh? Karena tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada unsur. Bahkan Nabi SAW itu ya beliau pernah mencari sutra, menaruh anazah, ya tiang, ya kayu di depan beliau. Kemudian juga kalau ilahnya karena itu buang-buang uang, maka sound system lebih mahal lagi. Sutra itu murah. Sutra itu biayanya murah, ya. Sound system, penggadaan semacam ini, ya AC dan semisalnya, ya maka itu lebih mahal daripada sutra. Atau meja-meja untuk halaqah Quran, membaca, apa macam, itu kadang-kadang lebih mahal daripada sutra. Ya, maka para ahlul ilm mengatakan bahwasanya boleh, ya. Dan ini ada sebagian pendapat para ulama.
Di Dewan Fatwa diputuskan dibolehkan karena dalil yang melarang tidak kuat. Dalil yang membolehkan dalil yang kuat. Ya bisa dibaca rilisnya itu di Dewan Fatwa. Baik. Kemudian batu nisan kuburan apa boleh dicetak dengan model sama? Hal ini kesulitan mencari identitas ahli kubur. Karena kuburan di Saudi batu alam sehingga dapat dikenali. Tidak juga. Ya, ini tidak benar. Justru di Saudi itu ngalih yang cari kuburan orang. Karena asalnya kuburan itu pertama yang penting ada tanda. Tanda ini kuburan. Kadang-kadang kita tidak perlu ini kuburan fulan karena kada penting. Kita tahu ini kuburan fulan. Karena kita ketika kuburan itu berdoa di mana saja, ya. Dianjurkan kita pertama salam kepada ahli kubur. Salam ini di mana saja ketika masuk areal kuburan, tidak mesti di depan makam ayah kita. Kemudian yang kedua adalah kita mengingat kematian ketika berada di kubur. Gak mesti mengingat kematian ini di makam ayah kita, sehingga tidak perlu ada namanya pembeda ditulis nama dan semisalnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita disuruh mengubur itu dengan sesederhana mungkin. Kalau bisa ditaruh tanda, sekedar tanda saja, maka itu sudah cukup. Ini membedakan antara kubur dengan yang lainnya. Nah, adapun dengan nisan tertentu yang agak mahal, maka ini tidak boleh. Walaupun tujuannya agar mudah dikenali, maka bukan itu tujuannya. Apa faedahnya Anda mengenali? Ya, apa faedahnya Anda mengenali? Anda berdoa di mana saja sama. Kemudian tidak betul di Saudi itu dengan batu alam sehingga mudah dikenali, batunya sama semua. Kemudian ya kalau Anda dikubur di Baki itu diubah-ubah setiap 2 tahun dibongkar. Daerah sini dibongkar diganti dengan kuburan yang baru. Kuburan lama tidak dikeluarkan tapi ditaruh lagi orang yang baru. Ditaruh lagi orang yang baru. Kemudian tandanya cuma batu yang sama, malah lebih susah. Iya, kalau laki-laki tandanya 1, batunya kalau perempuan 2. Iya, kalau Anda ke kuburan di Baki itu kalau Anda lihat batunya 2 itu wanita. Kalau 1 itu laki-laki. Iya. Walaupun kalau Anda mencari keluarga Anda yang meninggal 20 tahun yang silam, mereka tahu di bawah itu ada datanya. Di bagian utara, bagian timur tahu mereka, didata sama mereka. Ya, ada. Ya bisa kita ingin mengetahui tapi tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya kalau kita datang ke sana, kita salam sudah untuk semua orang di Baki. Ya. Kemudian kita doakan. Ya kadang-kadang mungkin sebagian orang anak ini bahari kakek ikam, nah itu benar rincak anak nunjukakan. Ya padahal sebetulnya apa? Ya tidak sama aja ketika seseorang itu datang ke kuburan dia apa? Salam, ya disuruhkan salam untuk semuanya. Kemudian dia mengingat kematian. Tidak mengharuskan dia mengingat kematian itu di depan kuburan ayahnya semacam itu. Wallahu taala. Tapi ada lagi yang lain? Enggak. Sama ibunya, tapi ada fakta yang kami melihat waktu terjadi perceraian sebelum Maiz, ini anak tidak mau ditinggalkan sama bapaknya, bahkan merontak, bahkan tidak bisa tidur kalau tidak ada bapaknya. Jadi bapaknya pulang terus itu. Apa dengan kejadian begini, apa bisa berpindah tadi hak asuh pindah kepada ayahnya? Kedua, yang pernah mendengar dari dokter pemimpin, dia mengatakan kalau sebelum balik itu anak wanita harusnya lebih dekat sama ayahnya. Dia harus lebih cinta sama ayahnya daripada ibunya. Tapi sebelum balik, kalau sudah balik tidak jadi masalah. Kenapa? Kalau dia benci ayahnya, apalagi ayahnya kekerasan, suka kasar, dan kami juga banyak membaca itu dia bisa benci setiap laki-laki dan bisa dia homoseks. Terus begitu bisa lesbi. Terus laki-laki dia harus lebih berat sama ibunya, tapi katanya sebelum balik. Kalau sudah balik saja jadi mama. Jadi kalau dia benci sama ibunya dan dia suka sama wanita tadi, jadi berkembang terus sama laki-laki jadi bisa homo, apa secara syariat apa benar itu? Iya. Langsung dari Iya.
Pertama tentang masalah anak yang masih kecil, belum mumayyiz, lebih senang sama abinya, lebih suka sama abinya ketimbang sama ibunya. Maka pertama, kalau seandainya sang ibu dan sang ayah sama-sama berhak punya asuh, karena kriterianya semuanya ibunya soleh, bapaknya soleh ya, sama-sama masya Allah beragama, tetapi bercerai, dan itu ada ya orang-orang masya Allah bertakwa, ayahnya ibunya bertakwa, suaminya bertakwa, tapi bercerai, itu ada emang ya. Ya, itu tidak menutup kemungkinan demikian. Kemudian ternyata sang anak lebih dekat kepada sang ayah. Bagaimana hukumnya? Kalau sang ibu kada menuntut, kada menggugat, maka boleh sang ayah memelihara maharagu. Tapi kalau seandainya sang ibu pengen juga untuk anaknya, maka dikasihkan kepada sang ibu. Walaupun sang anak itu lebih dekat kepada sang ayah. Hukum syar'i dikasihkan kepada ibunya. Dan anak itu cuma butuh adaptasi saja. Ya, ditukarkan es krim, coklat, sudah selesai. Maka dia butuh waktu beradaptasi saja sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah pendapat ya orang meneliti ya. Penelitian bahwasanya anak itu lebih dekat kepada ayahnya sebelum balik ya. Kenapa? Karena kalau dia tidak dekat sama ayahnya, bisa jadi dia tidak suka sama laki-laki. Ini kan sekedar penelitian ya. Penelitian ya kalau berhadapan dengan dalil, maka penelitian itu ya kita gugurkan ya, kita gugurkan karena bertentangan dengan dalil ya. Karena dia mengatakan kemungkinan yang dia katakan itu juga bisa faktor jeleknya juga ada. Laki-laki dekat dengan sang ayah di waktu balik ya, bisa jadi nanti dia suka berpacaran kan, misalnya gitu. Logikanya juga bisa demikian ya. Sehingga kemungkinan jelek itu pun juga tetap ada yang dia kemukakan. Sehingga kita yang menjadi patokan kita adalah dalil. Kalau ada penelitian ya, penelitian itu butuh pembuktian. Kadang-kadang subhanallah tidak ada khilaf yang paling besar di dunia ini kecuali khilaf dalam ilmu masalah kesehatan kedokteran ya. Semuanya berijtihad, dokter ini penyakit ini berijtihad dia. Datang ke dokter lain bisa jadi analisisnya berbeda. Analisisnya berbeda karena itu semuanya ijtihad. Ijtihad tentu ijtihad dibarengi dengan ilmu ya. Tetapi ijtihad dalam masalah agama lebih aman karena ada dalil yang sangat jelas. Ya, ada ijtihad di dalam masalah dunia itu tidak ada dalil yang jelas, tapi berdasarkan pengalaman, ilmu yang dimiliki. Intinya yang kita jadikan rujukan adalah dalil. Kalau ada penelitian yang menguatkan dalil ya alhamdulillah. Kalau ada penelitian tidak sesuai dengan dalil, maka kita katakan dalil yang lebih kita utamakan tanpa mengurangi ya keilmuan seseorang. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.